Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Dita Nurdianti dari kelas 12 MIPA 2, absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percobaan praktikum kimia, yaitu menguji sifat larutan asam basa dengan indikator alami. Adapun tujuan saya dalam melaksanakan praktikum kimia ini adalah yang pertama, untuk membuat indikator asam basa dari ekstrak bahan alam. Yang kedua, menentukan sifat larutan dengan penambahan indikator alami. Dan yang ketiga, mengetahui warna larutan yang terjadi setelah penambahan indikator alami. Ada juga alat dan bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Pertama, bahan yang dibutuhkan adalah bunga mawar. Yang kedua, bunga kamboja. Yang ketiga, kunyit. Yang keempat, ada jeruk. Yang kelima, ada kapur sirih. Yang keenam, ada rinso. Yang ketujuh, ada cuka. Dan yang kedelapan, bahan terakhir adalah garam. Alih ke alat, yang dibutuhkan adalah yang pertama, suntikan. Yang kedua ada 15 gelas puding sudah diberi label. Yang ketiga ada 7 gelas transparan yang sudah diberi label. Yang keempat ada sendok. Yang kelima ada saringan. Yang keenam ada air suling atau air biasa. Dan yang ketujuh yaitu alat terakhir yang digunakan adalah tumbukan. Cara kerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendapatkan ekstrak dari indikator alami. Di sini saya memulainya dari bunga kamboja. Indikator kedua ada bunga mawar. Sama seperti sebelumnya, caranya sama persis dengan bunga kamboja. Dan indikator yang ketiga adalah kunyit. Yang selanjutnya ada sabun cuci, perlu dilarutkan terlebih dahulu. Kapur sirih juga termasuk larutan yang harus dilarutkan terlebih dahulu. Garam juga termasuk larutan yang harus dilarutkan terlebih dahulu. Jeruk harus kita peras terlebih dahulu. Peraslah sampai terasa cukup larutan tersebut. Dan ada juga cuka, karena cuka tidak dilarutkan terlebih dahulu, jadi nanti langsung saja. Oke, langkah selanjutnya adalah menuangkan larutan jeruk, perasan jeruk, larutan garam, larutan kapur sirih, dan larutan sabun cuci, dan yang terakhir cuka ke dalam masing-masing gelas puding yang sudah diberi label. Pertama, saya akan menuangkan sabun cuci. Kita kocok dulu biar kecampur. Saya akan menuangkan. Yang kedua, saya akan menuangkan larutan garam. Kita aduk dulu biar merata. Dan kita tuang pakai sendok secara pelan agar tidak tumpah. Yang ketiga, saya ingin menuangkan larutan cuka. Kita ambil sisa sedikit dulu ya. Nah, yang keempat, saya akan menuangkan larutan perasan jeruk. Dan yang terakhir saya menuangkan kapur sirih. Kita aduk dulu karena endapannya di bawah. Lalu kita tuangkan. Dan ini sudah selesai, kita tuangkan semua larutannya ke dalam. Setelah ini, begitu semua larutan sudah dituangkan ke dalam gelas puding, maka percobaan sudah bisa dimulai. Di sini saya sudah menyiapkan suntikan sebagai pengganti dari pipet tetes. Lalu indikator alami yang pertama saya coba adalah kamboja, bunga kamboja. Bunga kamboja dituangkan ke dalam masing-masing gelas puding yang sudah berisi 5 larutan yang berbeda, diteteskan sebanyak 5 tetes.
Nah, sudah selesai. Indikator kedua yang saya ingin coba adalah bunga mawar. Sama seperti sebelumnya, diteteskan sebanyak 5 tetes di setiap gelas kuning yang sudah berisi larutan yang berbeda. Larutan yang berbeda-beda. Ini saya sudah selesai meneteskan bunga mawar. Dan yang terakhir, indikator alami ketiga yang saya ingin coba teteskan adalah kunyit. Sebelumnya kita aduk dulu ya. Oke. Ini sudah selesai, saya teteskan semua indikator alamnya ke dalam larutan yang berbeda-beda ini. Sekarang kita diamkan dulu 5-10 menit. Setelah itu baru kita lihat perbedaan di setiap larutannya. Nah, hasil dari percobaan indikator alami bunga Kamboja. Yang kedua, ini hasil dari percobaan bunga mawar. Dan ini yang ketiga, yang terakhir dari hasil percobaan indikator alami kunyit. Dapat dilihat larutan yang sudah ditetesi indikator Kamboja. Sabun cuci berubah menjadi warna orange kecoklatan, sedangkan kapur sirih menjadi kuning terang karena sabun cuci dan kapur sirih bersifat basa. Lalu, jeruk berubah menjadi warna kuning pekat, sedangkan cuka menjadi coklat terang karena jeruk dan cuka termasuk sifat asam. Dan garam termasuk sifat netral, jadi tidak merubah warna aslinya, tetap menjadi warna asli si Kambojanya. Yang kedua, larutan yang sudah ditetesi indikator mawar, sabun cuci berubah menjadi warna coklat keruh, sedangkan kapur sirih menjadi kuning agak terang karena mereka bersifat basa. Jeruk berubah warna menjadi orange pekat, sedangkan cuka agak merah muda karena mereka bersifat asam. Sedangkan garam tidak merubah warna aslinya, tetap dengan sama warna bunga mawar. Yang ketiga, larutan yang sudah ditetesi indikator kunyit. Sabun cuci berubah menjadi warna orange ke merah pekat, kapur sirih warna orange pekat karena mereka bersifat basa. Jeruk berubah warna menjadi kuning, sedangkan cuka warna kuning terang karena mereka bersifat asam. Sedangkan garam tidak merubah warna karena sesuai dengan warna aslinya, yaitu warna kunyit. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Dan itu dia dari percobaan menguji sifat larutan asam basa dengan indikator alami. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.